We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Eko Saripudin. Oke, saya ulangi. Selamat malam Pak Eko Saripudin. Ya, selamat malam Pak. Admin dan founder Foto Lawas ini sangat menarik sekali. Saya mengikuti Foto Lawas ini sudah bertahun-tahun. Tapi nggak pernah lihat siapa ini admin di belakang ini. Nah, ini Pak Eko Saripudin. Ya, itu secara nggak kebetulan saya juga ya dari awalnya iseng-iseng lah gitu kan, iseng-iseng. Ya, kebetulan saya suka foto-foto sejarah, yang arkeologi kayak gitu saya senang sekali gitu kan. Kebetulan tapi saya bukan ahlinya, bukan ahli sejarahnya. Gitu. Jadi saya bikin dua akun Instagram. Akunnya ada dua ya Pak ya? Ada dua, kebetulan ada dua. Okay. Semuanya aktif. Kemungkinan yang lebih aktif itu yang Foto Lawas. Pak Eko menulis membawa imajinasi ke masa lalu. Apa karena romantisme masa lalu atau karena keprihatinan Pak Eko terhadap kurangnya dokumentasi kehidupan kita di masa lampau, Pak? Silakan, Pak. Kalau menurut saya itu salah satunya ya, saya pribadi ya, kurangan dokumentasi untuk saya sendiri. Itu dari kecil saya nggak ada. Terus ya romantis, dibilang romantis ya emang romantis itu zaman-zamannya foto-foto dulu gitu kan. Sebelum kita tahu gitu kan istilahnya nyampe orang kok bisa gitu kan bisa membuat foto sebagus itu gimana ya, menarik mungkin gitulah, apalagi terbawa suasana lawas lah, suasana zaman dulu gitu kan, masih asri, masih hijau, masih kebanyakan masih gimana ya, masih asli lah, masih asli gitu, nggak kayak sekarang gitu kan, polusi seperti itu Pak. Jadi kita membawa ke imajinasi, kita melihat ke belakang lagi gitu, mundur ke belakang gitu kan, gimana sih kehidupan zaman dulu gitu, orang-orang zaman dulu dengan segala aktivitasnya, segala kekurangan dan kelebihannya. Oke. Saya coba membawakan. Oke. Nah, Pak Eko bagaimana mengumpulkan foto-foto ini, Pak? Membeli hard copy-nya atau ngambil dari dunia maya? Silakan, Pak. Yang saya ambil itu, yang saya post itu kebanyakan dari dunia maya, dari internet, dari situs asli dari sumber dari Belandanya. Jadi dari arsip Belanda. Oh, dari arsip Belanda. Jadi nggak beli fotonya asli ya? Enggak. Kita nggak bisa nggak beli gitu. Nanti kita juga repot juga kalau kita beli aslinya, untuk nguploadnya kan susah juga. Masa harus difoto dulu baru diupload, itu kan kurang bagus juga. Harusnya kan di-scan dulu biar bagus gitu. Kebanyakan kita ngambil langsung dari internet, dari arsip Belanda. Kebanyakan sumbernya dari Belanda, Pak? Hampir 99% dari Belanda semua. Dari arsip Belanda semua. Yang arsip nasional RI sendiri itu jarang-jarang sekali, Pak. Jarang, nggak bisa, saya sulit masuknya, masuk ke webnya itu, agak kesulitan juga.
Soalnya biasanya fotonya nggak dipublik biasanya. Tapi kalau yang dari Belanda, dari artis Belanda kebanyakan dipublik. Tapi ada juga yang dipublik tapi dikasih watermark. Kalau nggak dikasih watermark, ya paling hasilnya nanti buram lagi, resolusinya turun. Makanya saya cari cara supaya bisa hasilnya bisa high grade gitu. Biar nanti saya upload ke IG nggak pecah. Seperti itu. Saya akalin lagi gitu. Dari yang buram sampai ke high grade. Oke, mungkin teman-teman yang barusan join yang nggak tahu apa sih foto lawas, kalian boleh lihat di IG, Instagram, foto lawas gitu. Nah, itu fotonya banyak sekali. Itu tentang masa lalu Nusantara, Indonesia. Oke, Pak, apakah Anda memilah periode setiap foto, Pak? Silakan. Kalau kalau memilah langsung itu sih enggak, Pak. Jadi kita tuh tapi secara foto bisa dibagi menjadi tiga sih Pak kalau menurut saya ya. Menurut saya bukan ahli sejarahnya. Yaitu yang pertama jadi foto zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Belanda. Yang keduanya zaman perang kemerdekaan. Itu dari mulai zaman Jepang dan Jepang masuk dan Belanda. Tapi yang foto-foto zaman Jepang itu sulit sekali Pak, sulit sekali didapatinnya karena mungkin saya juga kurang tahu alasannya. Pokoknya foto zaman perang Jepang itu susah sekali, sangat sulit, sulit lah. Yang ketiga zaman foto-foto zaman pasca kemerdekaan dari tahun 49 ke atas lah, itu bisa dibagi tiga. Tapi saya menguploadnya itu nggak begitu, nggak menurut periode. Saya langsung ini aja, langsung upload aja. Jadi nggak saya bagi langsung seperti itu. Tapi saya bisa dikategorikan foto itu ada tiga macam. Jadi zaman zaman Belanda tahun 1800 sampai inilah 42. Terus zaman perang kemerdekaan Jepang itu sampai 42 sampai 49 lah. 42 sampai 45, 45 sampai 49 seperti itu. Terus yang ketiganya zaman kemerdekaan yaitu yang 49 ke atas. Seperti itu, Pak. Nah, Pak Eko dapat dapat foto Jepang itu sulit, tapi pernah dapat nggak, Pak? Sekali saya dapat dari grup Facebook. Itu pun jarang sekali. Jarang sekali. Kalau langsung dari internet, dari situs aslinya, itu susah sekali. Apalagi dari situs asli Belanda itu mungkin agak jarang gitu lah. Soalnya kan udah beda negara, beda foto lagi. Jadi agak sulit kalau zaman Jepang. Banyak juga yang request minta foto Jepang dong. Ya saya juga agak kesulitan Pak. Sulit mencari situs aslinya gitu. Arsip-arsip dari Jepang ya. Seperti itu. Oke. Nah, paling banyak periode apa, Pak, yang Anda temukan itu? Yang paling banyak saya kebanyakan dari ini zaman kolonial Belanda Pak. Zaman penjajahan Belanda. Itu tuh yang paling banyak. Kalau yang Jepang itu memang udah sulit. Zaman pasca kemerdekaan yang 49 ke atas di sini itu emang agak banyak, tapi saya jarang post, jarang sekali. Yang saya post itu kebanyakan dari artis Belanda tahun 1850-an ke atas di sini, eh, di bawah 1940-an itu paling banyak. Itu dari Belanda. Nah, Pak Eko, foto paling sulit untuk didapat yang mana, Pak? Yaitu yang pertama itu yang zaman perang Jepang, itu yang paling sulit. Terus yang paling sulit lagi itu ada juga yang dari Indonesia wilayah ujung, biasanya ujung. Dari Sabang. Sabang itu agak susah juga. Terus timur, biasanya dari Papua, Sorong itu agak susah juga. Memang dokumennya sangat minim. Minim sekali, Pak. Itu sangat minim. Kalau untuk Pak Eko sendiri yang paling disukai foto-foto yang mana, Pak?
disukai dalam artian kalau menurut saya unik, Pak, fotonya unik. Unik itu ya istilahnya orang lagi apa namanya, bercukur pinggir jalan itu unik sekali. Terus ada juga yang tentara lagi misalkan lagi bersama perempuan pribumi, misalnya kayak gitu. Terus ada juga eh, foto unik itu yang saya suka itu tentara Belanda yang lagi apa namanya, mencuci, tentara Belanda yang lagi apa namanya teh, deket-deket perempuan gitulah, perempuan-perempuan, misalnya kan ada juga ada banyak juga, Pak. Terus ada juga yang foto-foto tentara yang lagi masak itu unik juga, seperti itu, Pak. Yang saya suka kayak gitu. Nah, selama ini yang paling diidam-idamkan masih ada, Pak? Yang ya selama ini kan ngumpulin tuh dari dokumen-dokumen, tetapi ada yang nggak yang pernah lihat tapi hilang atau gimana yang pengen didapat gitu? Itu banyak, Pak. Sering saya. Oh, banyak. Sering. Sering. Saya udah dapat Foto-foto apa itu, Pak? foto-foto sama zaman Belanda tapi kualitasnya bagus, momennya bagus, terus unik lah. Itu kadang saya ketumpuk sama file yang lain, jadi hilang lagi, lupa lagi gitu kan. Jadi saya harus ulangi lagi, kadang ketemu nanti kalau sempat di post ya saya post, tapi kalau nggak sempat ketumpuk lagi seperti itu, Pak. Ada juga yang foto-foto yang saya mau post tapi ragu juga. Ragunya kenapa? Foto itu ada yang mohon maaf, ada yang toples, ada yang ke bawahnya ada yang istilahnya kurang bagus lah. Makanya saya nggak post. Itu pengennya saya post juga, tapi kemungkinan nantinya terkena banned DIG itu. Sensor ya? Iya, disensor. Kalau nggak disensor ya gitu, kayak kena kena delete biasanya delete delete lah. Tapi banyak, Pak, kalau yang naked-naked, yang topless-topless itu banyak? Ada banyak, Pak. Ada banyak itu dari daerah belum boleh saya sebutkan daerah. Ya, boleh boleh, silakan. Itu dari Bali. Bali emang banyak. Bali tahun 1930-an itu ke bawah masih naked. Banyak sekali itu seri-serinya banyak. Dari Jawa juga ada. Jawa, Sunda juga ada. Tapi nggak saya post. Itu karena sensor itu kayaknya. Tapi emang bagus-bagus sekali Pak itu, Pak. Maksudnya teh bagusnya gimana ya? Posenya bagus. Jadi udah bisa berpose lah. Terus kualitas fotonya high grade. Fotonya high grade. Bagus. Kalau di-upload bagus sih. Cuma kita kena sensor aja. Ya. Kalau luar pulau, Sumatera, Kalimantan gitu ada, Pak? Yang naked. Iya, iya, iya. Jarang, sangat jarang sih. Jarang saya temui. Kebanyakan dari Pulau Jawa. Terutama di Bali itu, Pak. Mohon maaf. Oke, oke, oke. Nah, kalau menurut Pak Eko, bagaimana melihat Nusantara dari masa ke masa, Pak? Antara dari masa ke masa, dari foto ya. Dari foto sangat jelas sekali perbedaannya, Pak. Jadi dulu mah masih asri, masih banyak pohon, masih ala kadarnya lah. Orang hidup-hidup zaman dulu tuh ala kadarnya gitu kan. Orang makan pisang aja, makan pisang, apa namanya, bukan pisang, apa, ubi-ubian. Itu udah bersyukur banget gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya kan udah sangat instan sekali, sudah sangat gampang lah. Tinggal kita mencari uangnya saja. Gitu. Nusantara indah banget, menurut foto saya indah, indah banget, unik, indah, pokoknya best lah. Nusantara itu bagus. Nah, Pak Eko pernah mendapat foto-foto perang gitu apa enggak, Pak? Foto perang kebanyakan dari Pembunuhan mayat gitu, ada, ada. Belanda itu? Itu zamannya Belanda, ya. Zaman Belanda, zaman tahun 45 ke atas. Sini ada. Cuma nggak saya post, nggak berani juga, karena itu ada larangan
IG juga. Nanti kena sensor juga juga bisa. Soalnya saya udah pernah beberapa kali kena banned. Jadi saya nggak ulangi lagi seperti itu. Ada banyak Pak, ada serinya ada seri tertentu. Itu dari web tertentu juga. Jadi nggak semua web menampilkan foto foto A, foto B itu beda semua. Nah, itu pembunuhan massal atau peperangan atau bagaimana? Itu biasanya korban. Korban tapi dari caption deskripsinya si yang punya foto dia itu istilahnya ekstremis, penjahat. Kalau ke kita itu penjahat itu istilahnya. Seperti itu. Kalau kita kan disebutnya pejuang. Kalau kita menyebutnya pejuang, tapi menurut dia itu adalah penjahat pada waktu itu, gitu kan. Pemberontak lah istilahnya seperti itu. Oke. Pemberontak VOC atau pemberontak Belanda gitu ya. Iya. Untuk kita Banyak pejuang. Nah, kalau kita pejuang, tentu kita. Jadi ada Apa, Pak? jadi ada propaganda apa gimana ya? Jadi menyudutkan yang pihak pribumi itu. Kalau menurut saya itu ada pejuang lah. Nah, itu bentuknya hukuman atau korban perang atau gimana? Yang hukuman Atau pembunuhan massal? kalau pembunuhan massal saya pribadi jarang ininya. Tapi ini mah korban perang aja, korban perang, tahanan seperti itu yang gantung diri. Hukuman juga ada, hukuman gantung ada di Batavia ada, di Bekasi ada seperti itu. Kalau yang pembantaian seperti itu agak susah juga Pak, agak susah juga. Mungkin Oke. itu zamannya PKI lah. Ya, mungkin nggak ada. Oke. Ya. Karena memang susah sekali untuk mendeskripsinya saya juga. Untuk captain saya juga agak susah juga. Salah caption nanti saya kena juga. Saya kalau caption dibikin simpel aja Pak, dibikin simpel jadi nggak panjang lebar, nggak ngalor ngidul, takutnya kepleset saya salah, emang saya bukan ahli sejarah, jadi saya bikin caption seminimal mungkin gitu kan, seperti itu. Apa biasanya Anda tulis apa di caption, Mbak? Biasanya kalau yang pembunuhan ya, pembunuhan biasanya saya lihat dulu dari caption caption asli dari web itu sendiri. Biasanya saya kasih orang tentara yang yang gugur apa gimana seperti itu, yang korban kebrutalan Belanda apa seperti itu. Seperti itulah. Saya agak beribet kalau ngobrol. Nah, untuk caption-caption lain, misalnya apa kan saya pernah lihat yang penjual sate segala itu ya, Nah, rasanya. penjual sate di Batavia tahun sekian. Itu kan simpel banget. Gitu ya. Udah stop sampai situ berarti penjelasannya. Penjelasan sampai situ aja. Kalau tukang sate, tukang cukur, tukang rumput, udah sampai situ. Nggak saya jabarin lagi ke bawah, nggak. Udah sampai situ aja. Tahun saya sertakan, sumber saya sertakan, si fotografer saya sertakan juga. Jadi seperti itu. Pak Eko pernah mendapatkan foto-foto keluarga keraton segala gitu pernah dapat, Pak? Keluarga keraton dari Solo atau Jogja ya? Entah Solo atau Jogja atau Cirebon gitu. Ada banyak. Di arsip Belanda ada. Banyak sekali. Cuma saya ragu untuk menyebutkan nama. Saya kan kurang paham juga itu. Biasanya saya sebutkan keluarga umum aja, umum keluarga dari Pakualaman apa dari Hamengkubuwono apa gitu seperti itu. Untuk nama saya kurang disebutkan juga, soalnya takut salah nama juga seperti itu. Itu banyak sekali Pak. Keluarga keluarga dari keraton itu banyak juga. Banyak foto-fotonya dari tentaranya, mau keratonnya sendiri, mau raja-rajanya, itu banyak sekali Pak. Nah, selain Jogja, Solo,
Bali, kerajaan-kerajaan yang di luar Jawa ada, Pak? Luar Jawa ada di Pontianak. Pontianak ada. Terus di Aceh. Aceh ada juga kayaknya ada. Tapi nggak sebanyak Jogja sama Solo sih, Pak. Oke, oke. Lebih banyak Jogja sama Solo. Ke Cirebon juga agak sedikit. Cirebon. Maluku, lalu Ternate gitu ada, Pak? Sebenarnya ada juga banyak, Pak. Cuma kualitas fotonya itu kurang kurang bagus lah, kurang high. Bukannya saya nggak mau posting, jadi kurang inilah. Nanti juga kan di captionnya juga kan saya sedikit juga. Fotonya juga kurang bagus, agak kurang elok juga nanti di Instagram seperti itu. Nah, Pak, dari masa ke masa, saya ulangin lagi pertanyaan saya, Ya, soalnya tadi belum jelas. Dari ya. masa ke masa, Anda melihat Anda melihat Nusantara ini lebih maju atau malah mengalami kemunduran sebetulnya? Kalau Kalau melihat manusianya ya, kan dari segi kesehatan, dari segi raut muka dan sebagainya itu bisa dilihat dari masa ke masa. Kan Anda sudah melihat dari Hindia Belanda sampai setelah kemerdekaan itu. banyak kemajuan, Pak. Menurut saya banyak kemajuan, terutama di bidang kedokteran. Dulu juga ada namanya vaksin, ada juga dulu. Sekarang juga ada. Kalau dulu kan ada namanya pengobatannya tradisional, sekarang lebih maju lagi. Itu juga sudah kemajuan menurut saya, Mas. Seperti motif-motif batik segala begitu, apakah Pak Eko memperhatikan, Pak? Kalau batik saya kurang mengerti sih, Pak. Tapi emang Pakaian-pakaian kan berubah juga, Pak. iya berubah juga, berubah juga. Tapi yang kebanyakan yang masih eksis itu ya batik, terutama di daerah Jawa-Jawa itu masih pakai sekarang, sampai sekarang, sampai sekarang. Nah, kalau lurik segala pernah lihat, Pak? Lurik, aduh saya kurang begitu paham itu. Lurik nggak begitu detail saya memperhatikan pakaian-pakaiannya. Oke, oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Silakan, Ya. mudah-mudahan saya bisa jawab. Asal Nah, jangan sejarah, asal jangan sejarah. nah Pak Eko mulai kapan meng, me- apa ngepost atau upload foto-foto lawas ini, Pak? Dengan tujuan apa sebetulnya sih? Itu teh mulai dari tahun sekitar Oktober 2018, belum lama. 2018 saya upload, saya awalnya iseng-iseng, iseng-iseng gitu kan. Saya kan awalnya dari IG itu ada di Twitter. Saya ngikutin seorang lah, ada akun gitu, foto-foto juga. Saya bikin di IG tahun 2018-an. Saya coba cari foto-fotonya, akhirnya saya dapat sumber-sumber aslinya, lalu saya fokusin di situ, di foto lawas. Untuk ininya, apa namanya, motiv motivasi apa ya tadi Pak ya? Motivasi, ya, ya. Tujuannya untuk apa sebetulnya? Tujuannya. Saya memang suka, suka suka zaman nuansa-nuansa jadul. Foto-foto dulu emang saya suka. Sejarah saya suka, tapi saya nggak bisa belajar sejarah, nggak ahli gitu. Saya paling suka sejarah, cuma mendengarkan gitu kan, gitu aja. Kalau udah melihat foto foto zaman dulu tuh kayaknya imajinasi saya tuh kebawa masuk ke situ gitu. Jadi ngapain sih orang di situ, kalau saya masuk ke situ saya mau ini ah gitu. Gitu aja simpel saya. Mau apa? Saya Mau suka apa? aja. Mau apa ya? Misalkan misalkan jalanan sekarang nih kan udah beda banget nih. Sekarang udah rame, dulu mah masih rimbun, asri gitu kan. Wah, saya kalau masuk ke zaman itu
mau apa, mau maksudnya saya mungkin mau jadi orang pinter apa gimana, orang gimana ya, eee, mungkin saya lebih berpengetahuan apa gimana, seperti itu kalau menurut saya dari sekarang ya. Jadi orang cerdas lah gitu, masuk ke situ mungkin ya, itu istilahnya. Apa baik imajinasinya apa aja sih, Pak, masuknya. Kadang saya pengen jalan-jalan aja, ngelilingin kota itu, apa masuk ke gedung itu. Imajinasinya tergantung mood-nya kita aja mau apain gitu kan. Kalau misalkan saya lihat foto nih tukang cukur di pinggir jalan istilahnya gitu. Saya mau nyoba tukang cukur pinggir jalan, harganya berapa sih, bayarnya pakai apa, seperti itu. Jadi Nah, imajinasi itu tergantung fotonya sih, gitu Pak. tetapi misalnya seperti gedung di Surabaya ini kan banyak, di Bogor kan banyak, di Bandung Banyak. juga banyak ya. Iya Setelah Pak, berimajinasi begitu, apakah pergi ke gedung tersebut? sampai saat ini belum belum sempat Pak, karena kesibukan saya sehari-hari. Belum sempat ke museum, ke tempat-tempat bersejarah saya belum. Mungkin ke ini aja, Kebun Raya yang dekat Istana Bogor itu. Ada foto-fotonya Istana Bogor, Pak, Yang sekarang apa yang dulu? yang dipoto lawas. Yang Petulon banyak Pak, banyak sekali. Itu kalau nggak saya seling-seling sama kota lain itu udah banyak, itu udah puluhan bawah itu. Udah banyak sekali. Makanya saya seling nih dari kota A, kota B, ke kota C seperti itu. Jadi biar nggak bosan juga. Nah, apakah Kebun Raya Bogor itu, Bu, istana itu masih sama keadaannya dulu sama sekarang? Masih sama sih Pak, masih hampir sama. Nggak banyak perubahan lah, masih sama seperti itu. Coba di ini aja lihat dari atas juga ada, dilihat dari kalau sekarang mah disebutnya drone ya, dari foto udara gitu. Itu juga ada Pak, tahun 34-an kalau nggak salah. Oh, zaman dulu sudah ada drone. Kalau kalau sekarang menyebutnya drone, tapi kalau dulu entah apa itulah namanya, bisa balon udara, bisa dari pesawat militer, Oh tampil ya, fotonya. ya, Nah, ya, seperti pesawat itu. militer. Kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin drone lah istilahnya kalau ini. Apa yang difoto dari atas? Foto-foto apa yang difoto dari atas? Lokasi apa? Biasanya kebanyakan ini gunung berapi banyak. Terus eh, lokasi apa namanya kalau kita mah peta ya, peta Pulau Jawa itu banyak juga. Terus apalagi ya, biasanya gedung-gedung yang terkenal lah di Jakarta, di Bogor itu biasanya dia diambil dari udara. Hanya tertentu saja tapi nggak semuanya diambil dari udara. Objek-objek yang bagus aja menurut dia gitu. Kalau Gunung Merapi ambil dari atas, melihat kawahnya gitu. Ada tuh dari daerah mana ya? Bandung apa mana ya? Ada dari atas. Dari samping lah, nggak dari atasnya banget gitu kan, dari sampingnya agak sedikit. Bromo juga ada Pak dari samping. Kalau sekarang di Pananjakan kalau misalnya kayak Bromo. Wow, wow, wow. Banyak Ber- Pak, itu menarik menarik banget gitu loh. Kalau saya fokusin gitu menarik banget itu. Kalau saya kumpulin ada waktu saya kumpulin tuh menarik banget itu foto-foto udaranya juga. Apa menariknya? Mereka sudah punya teknologi itu. Iya, sampai sempat kepikiran gitu loh. Kepikiran dari dulu kepikiran foto udara itu kepikiran Pak. Udah istilahnya udah canggih dulu, udah canggih lah. Kita tinggal ngikutin aja, tinggal contek aja gitu kan. Nah, Pak Eko, kalau lihat bayangan ya, sinar ya, eh, foto yang dulu kan lebih tajam daripada yang sekarang, Pak. Ngerti maksud saya? Foto dulu yang saya tahu ya Pak ya, dari komenan-komenan dari teman-teman sesama pegiat sejarah juga, itu foto aslinya emang bagus, eh, high grade. Tapi ada juga yang fotonya jelek juga,
Terus direstorasi apa namanya sih ya, kalau sekarang ya, restorasi ya, diperbagus lagi, diperjelas lagi. Katanya ada kurun waktunya setiap 3 tahun sekali direstorasi, seperti itu. Jadi kalau aslinya tuh mungkin ada kesalahan juga sih, Pak. Maksudnya ada kekurangannya yang kurang masih burem apa-apa. Jadi diambil fotonya, dikasih ke situs webnya, dari situ dikelola lagi mungkin direstorasi seperti itu. Nanti ada proses proses setelah fotografi itu sepertinya ada restorasi lah. Jadi nggak semuanya bagus seperti itu. Oh, nggak semuanya bagus. Jadi restorasinya di fotonya, kertas fotonya, atau di soft copy-nya? Kemungkinan di ininya sih Pak, di apa namanya, di kertasnya. Bagaimana ya? Saya kurang begitu paham sih kalau begitu fotografi gitu. Kemungkinan di gini Pak, yang dari soft copy-nya itu dicetak, lalu di scan, mungkin scan ya kalau sekarang ya, scan terus lalu di Photoshop mungkin seperti itu Pak. Lalu diupload lagi sama dia. Mungkin seperti itu sih urutannya. Oke, oke. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Untuk Pak Didin bisa lihat di Instagram foto lawas itu. Wow. Nah, masih banyak Pak yang belum diupload itu. Foto-foto yang belum Oh, diupload. waduh, banyak sekali Pak, bisa nyampe ratusan ribu mungkin ya. Oh ya? Kalau diupload, iya. Dari satu satu situs aja ya. Misalkan situs A nih, itu udah nyampe ratusan ribu fotonya. Belum lagi situs B, situs perang sebenarnya. Itu banyak sekali. Banyak gitu Pak. Belum saya upload semua. Dari Bali aja saya pengen upload itu udah greget gitu kan. Udah greget cuma kan karena sensor itu nggak bisa. Banyak sekali Pak. Ratusan ribu foto-fotonya. Kalau mau Dan, diupload mah dan bisa itu aja. mereka bagikan free, Pak. Itu free. Domainnya free. Free. Nggak ada ininya. Cuma kita tinggal ngasih ini aja, apa namanya, keterangan sumbernya seperti itu. Itu Oh, kasih free. Ada yang free, ada yang memang berbayar seperti itu. Kalau yang free juga ada yang ininya sih Pak. Ada yang pakai watermark. Seperti yang saya tadi di awal diceritakan. Ada yang free emang free bebas terserah itu ada juga. Banyak itu malah. Ada yang aksesnya dibatasi ada macam-macam. Tergantung situsnya dia lah. Tergantung dia yang punya. Saya ngambil yang free aja ini. Yang free saya kasih high grade, nyari foto yang high grade, yang unik, yang bagus, saya upload langsung seperti itu. wow. Banyak Pak itu foto-fotonya kalau di Instagram nggak ada jeda gitu, jeda waktu posting, bisa tiap menit saya upload. Cuma ada jeda waktu gitu kan. Terus waktu juga ini di rumah kan punya ini juga agak repotan. Ada Pak banyak foto-fotonya. Nah, kalau Cina peranakan banyak, Pak. Cina peranakan. Ada banyak. Tapi kalau saya sebut captionnya Cina, kalau nggak Tionghoa, kalau nggak apa namanya, peranakan seperti itu ada yang komplain juga. Ada Cina, ya rasis katanya bilangnya rasis. Jadi saya agak ini juga ngurangin kata-kata seperti itu, ngurangin foto-foto seperti itu juga. Saya susah di caption nantinya. Kalau sebutnya orang Cina kan nanti, ini rasis nih, ini rasis, nanti saya dibully. Nah juga bullying juga. Banyak Chinese itu ada juga Tionghoa. Iya. Kebanyakan Ya memang kebanyakan dia kalau yang saya tahu kebanyakan dia tuh apa namanya, pedagang seperti itu, pedagang. Dari dulu Chinese bilang pedagang. Mohon maaf, memang pedagang. saya lihat ada Chinese yang bawa ini ya, bawa gerobak segala itu ya. Oh yang Chinese yang Bawa maaf, yang
Bawa Yang tandu ya. yang buat tandu yang di Medan kalau nggak salah itu ya. Yang mohon maaf, yang ininya botak separuh ya, apa Oh sih namanya itu? masih ada ya itu ya. Yang rambutnya panjang kayak gini, Iya, panjang. iya, 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 iya. Itu mungkin Ya tahun nggak tahu namanya nggak tahu itu. 1800-an mungkin ya. Iya itu masih ada. Oke, oke. Ini gambarnya nggak ini lah Pak. Nggak benar. Oh, nah, Pak Eko yang paling tua itu foto tahun berapa yang pernah didapat, Pak? Baru minggu-minggu kemarin tuh saya nyari di situs Belanda. Ada foto tahun 1845. Itu 1845 udah ada foto. Letaknya di Borobudur, Pak. 1845. 1845 udah ada. Tapi emang fotonya ini apa namanya teh? Burem, Oh, burem. oke. Kurang kurang Oke. high grade lah. Kurang bagus. Jadi bentuknya itu namanya teh apa? Kalau sekarang landscape ya, Ya, landscape, landscape. landscape lah. Nggak portrait ke ini yang ke atas. Enggak. Jadi fotonya itu bentuknya memfoto objeknya itu relief di Candi Borobudur di Magelang. Di fotografernya di namanya teh Adobe Caper apa nggak salah itu tahun 1845 ada sekitar 40 gambar lah yang baru saya temuin ya. Cuma Wah. belum saya upload, Wow, wow. belum sempet karena belum cari sumber lain, seperti itu. Ada 1845 Pak, baru saya temukan ini. Dua, dua. 1845 yang sudah saya upload itu 1860-an lah yang sudah di IG 1860-an yang paling tua mungkin. Malah hampir 200 tahun ya. Hampir Ya, ya. ya, ya. Oh, Ini fotonya nggak gerak Pak, iya mungkin signalnya. Oke. sinyalnya sinyal. Oke, terima kasih Pak Eko atas sharingnya, atas waktunya. Oh iya sama-sama. Kita ketemu di Instagram lagi. Kalau mau Saya kalau kurang puas silakan tanya lagi nggak apa-apa, saya masih ada waktu. Bisa ini. Pak Didin ngomong, wow, saya baru lihat foto-fotonya sangat indah. Makasih Pak. Tapi mohon maaf di situ biasanya ada iklan, ada PP endorse segala macam. Itu ya buat selingan aja lah ada iklan. Sampingan, sampingan. Sampingan juga. Memang itu nggak setiap hari sih. Cuma memang agak sedikit apa namanya mengganggu lah. Ya itu mohon maaf aja. Mohon maaf. Iya, dulu kan nggak ada iklan itu. Sekarang udah mulai ada iklan. Udah setahunan lebih lah, setahun setengah lah. Oh, Udah saya oke. mulai open lagi, di open. Dulu saya potong semua, nggak masuk dulu. Soalnya saya lagi fokus naikin dulu lah, fokus ini dulu, ke follower dulu. Sekarang mah itu juga saya pilih-pilih Pak, nggak semuanya saya masukin nggak. Itu saya pilih itu pilih, saya seleksi. Iklan itu udah seleksi. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktunya, atas sharingnya. Ini Terima kasih sama-sama. Bu Jani ngomong thanks. Nanti aku lihat kalau pas buka IG. Ya bagus sekali Bu, bagus sekali fotonya. Ya itu ada dua foto lawas official sama foto lawas. Ada dua. Bedanya Ya, apa itu? bedanya tadinya yang foto lawas official itu tadinya saya iseng juga Pak. Saya iseng nyari yang dari satu lagi nih foto lawas official gitu kan. Saya iseng itu kan saya istilahnya akun kedua lah. Itu masih sempatnya saya upload aja, saya upload gitu kan. Ya, kalau nggak sempet ya udah biarin aja. Ternyata ininya juga banyak juga peminatnya istilahnya. Ya udah saya lanjutin aja langsung. Sekarang alhamdulillah udah 159 atau berapa. Nah, ternyata banyak sekali peminatnya Pak. Wah, saya Foto-foto seperti itu banyak sekali peminatnya. ya saya suka sekali itu Pak. Tinggal kita konsistensinya aja. Konsisten setiap hari upload 2 kali apa 3 kali seperti itu. Jangan sampai satu hari ketinggalan lah. Saya usahakan sih
sehari saya upload minimal 1, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.